Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan wa qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba illa man yaba ya Rasulullah. Qala wa man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba wa nama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tiada lagi. Syukur ini Bu, ya Pak, sampai mati Pak. Syukur ini sampai mati, sampai tiada lagi. Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah katakan dalam Al-Quran, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, kata Allah, pasti ya, aku akan tambahkan nikmatnya. Tapi sebaliknya Ibu Bapak, apabila kita tidak bersyukur kepada Allah, azabku sangat pedih. Maka Ibu, Bapak-bapak, ya, sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah itu sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri, bukan untuk Allah, bukan. Ya, kita sholat bukan untuk Allah ya, tapi untuk kembali, untuk sayang kepada diri kita. Allah tidak butuh sholat kita. Kalau seluruh manusia tidak sholat, tidak taat, itu tidak akan menurunkan ketuhanan Allah. Allah tetap Allah. Ya. Maka kita sesungguhnya apabila kita bersyukur kepada Allah, sesungguhnya itu syukur itu kembali kepada kita sendiri. Untuk kita sholat untuk diri kita, ya. Zakat untuk diri kita, puasa untuk diri kita, bukan untuk Allah. Memang niatnya untuk Allah, tetapi hasilnya ya untuk kita. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya syukur itu untuk dirinya sendiri. Tetapi Bapak, kalau kita ini bermaksiat kepada Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ini sama dengan menzalimi diri dan nggak sayang dengan diri kita, ya, nggak sayang dengan diri kita sendiri. Ya. Maka kalau orang yang bersyukur sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Kalau dia bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ya, pada malam ini, pada malam kesempatan ini kita akan memperingati ya, apa dengan apa Ibu Pak? Isra. Ini adalah sejarah penting Bu, ya, Pak. Ya, sejarah penting bagi umat Islam. Ya. Kita sering memperingati setiap tahun
tentang Isra Mi'raj. Apa Isra itu, Bu? Pak, ya. Isra ini artinya perjalanan, ya. Ya. Maka dikatakan Isra ini, ya, sejarah mengatakan bahwa Isra ini adalah perjalanan, ya, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya. Kalau Masjidil Haram ini mana, Bu? Bu, ya. Di Mekah, ya. Ya. Kalau Masjidil Haram ini Mekah, Bu, ya. Kalau di Masjidil Aqsa di mana, Bu? Di Palestina, Bu, jauh, Bu, ya. Kalau zaman dulu, ya, kalau naik onta dari Mekah menuju Palestina, ya, negara Sam, dulu, ya, Sam, ya. Ini jarak tempuhnya, Pak. Kalau naik kuda atau onta, ini jarak tempuhnya 1 bulan perjalanan jauh. Ya. Kalau dulu, zaman dulu nggak ada bus, ya, nggak ada pesawat, adanya Pak unta. Jadi kalau kita naik unta, zaman dulu sampai ke Palestina, Bu, ini memerlukan waktu 1 bulan perjalanan. Masya Allah, ya. Jauh, Bu, ya. Maka Ibu berharap, ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini apa kendaraannya di sana, Bu? Ya. Apa kendaraannya, Bu? Pakai bus kah? Pakai pesawat kah? Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan kendaraannya, ya. Kendaraannya berupa buruk, ya. Buruk ini, Bu, dalam bahasa Arab, ya, ini artinya kilat, ya. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah, yakadul barqu yahsabu absarahum, ya. Hampir kilat menyambar daripada penglihatan mereka. Artinya, ya, Al-Qurannya artinya apa? Kilat, ya. Artinya apa? Kilat, kendaraan secepat kilat, ya. Kendaraan secepat kilat, Bu. Jadi kalau kilat itu langsung sampai. Namanya kilat, ya. Super kilat, kendaraan super kilat. Rupanya itu, Bapak, ya, burung ini sudah dipersiapkan oleh Allah, Bu, di surga. Ini kendaraan surga, ya. Kendaraan surga. Maka malaikat Jibril telah datang ke surga untuk mengambil burung, ya. Maka seluruh burung ini tertulis apa? Tulisan Muhammad, ya. Tulisan apa? Muhammad. Ada satu burung yang menangis, ya. Satu burung, kenapa burung menangis? Rupanya rindu supaya apa? Kendaraannya ini dipakai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini, Bu, ya. Kendaraan burung ibu, ya. Ini kendaraan surga, ya. Kendaraan surga. Bentuknya kayak apa, Bu? Bentuknya seperti kuda, ya. Ya, seperti besar, lebih besar daripada keledai, ya. Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bigol, ya. Kalau bigol ini, ya, merupakan perpaduan keturunan antara kuda dan keledai yang bigol, Pak, ya. Ini burung ini, Bu, burung, Pak, ya. Besarnya ini, burung ini besarnya seperti apa? Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bigol, ya. Bigol ini, Bu, ya, percampuran antara kuda dan keledai, ya. Namanya bigol, ya. Bersayap, ya. Bersayap, ya. Kemudian, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berberangkatkan pada waktu itu pada malam hari. Nabi Muhammad SAW berjalan menuju Ka'bah, ya. Di sebelah Ka'bah tidur, kemudian datang kawannya, ya, yaitu malaikat Jibril, membangunkan, Pak, ya, dibangunkan, lagi tidur, ya, Pak, ya.
Nabi Muhammad SAW sedang tidur di Ka'bah sebelah utara, dibangunkan oleh malaikat Jibril sampai 3 kali, kemudian naik daripada kendaraan buruk. Kendaraan buruk. Maka dalam perjalanan itu jangan langsung sampai ke Palestina, tapi singgah dulu. Pertama singgah dulu di kota Madinah. Pertama bersama Jibril melakukan perjalanan ke kota Madinah, berziarah kota Madinah. Maka dikatakan, wahai Muhammad, nanti kamu akan tinggal di kota Madinah. Dan sampaikan bahwasanya nanti akan hijrah di kota Madinah. Kemudian tinggal di kota Madian. Kota Madian ini tempatnya apa? Tempat bersembunyi Nabi Musa waktu kejar-kejar Fir'aun. Tinggal di situ, sholat 2 rakaat, Nabi bersama Jibril. Kemudian singgah lagi di Bukit Tursina. Tempat siapa? Tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah. Di situ Nabi bersama Jibril sholat 2 rakaat, kemudian lanjutkan perjalanan lagi satu tempat lagi, Bu. Sebelum sampai ke Palestina mampir dulu. Yang terakhir, di apa namanya itu? Di Palestina, di Baitul Lahmi, Bethlehem, di Bethlehem. Kalau sekarang bilangnya apa? Bethlehem atau Baitul Lahmi, rumah daging bahasa Arabnya, rumah daging. Kemudian saudara, kemudian baru melaksanakan perjalanan lagi menuju apa? Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Nabi mengimami seluruh para nabi, mengimami apa? Seluruh para nabi. Nabi itu jumlahnya berapa, Bu? Ada yang tahu, Bu? Ada yang tahu, Pak? Jumlah para nabi berapa? Yang lain? Ini jumlah para nabi, Bu. Aslinya 124.000 dan 313. Yang wajib kita tahu berapa, Pak? 25 itu kita tahu, supaya bertambah wawasan. Seluruh nabi berapa tadi, Pak? Bu, berapa nabi? 124.000 para nabi itu kita ketahui. Kemudian Rasulnya berapa, Pak? Rasulnya berapa? Rasulnya 313. Yang perlu kita tahu, Bu, 25 ada Iblis, Nuh sampai Nabi Muhammad. Kemudian ada yang Nabi Nuh hebat lagi, ulul azmi. Nabi yang lebih hebat lagi siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengimani, Bu. Nabi mengimani seluruh para nabi, maka disebut nabinya Imamul Anbiya. Nabinya terakhir, Bu, Pak, tapi disebutnya Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Namanya sudah besar, Bu. Kalau orang kafir katakan tidak akan diciptakan dunia ini kecuali diciptakan karena ada nurnya, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, maka setelah melakukan perjalanan, maka Nabi baru melakukan namanya Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Kenaikan naik, Mi'raj itu artinya naik. Maka Nabi bersama Jibril naik ke langit pertama, ke langit kedua, langit ketiga. Maka ketika langit pertama bertemu dengan siapa, Bu? Nabi Adam. Masya Allah, kita ini Bani Adam, keturunan Adam. Maka
Nabi Adam senang ketemu keturunan yang paling soleh. Senang Bu. Ya, Nabi Adam ingat ketika baru diciptakan matanya terbuka, maka dia melihat di pintu surga. Ya, Nabi Adam ketika baru pertama kali dibukakan matanya terbuka, dibukakan matanya Nabi Adam juga, maka terlihat di pintu surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namanya bersanding Bu. Kita mesti bangga, ya. Mesti bangga kita ini sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Bangga Bu, ya. Umatnya paling belakangan Bu. Nabinya paling belakangan. Maka dalam hadis Nabi mengatakan tidak akan masuk surga nabi-nabi terdahulu sebelum baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surganya Allah Subhanahu. Itu ya Pak. Ya. Kemudian tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surganya Allah Subhanahu. Ini Bu, kita ini umatnya kecil-kecil, ya. Kalau sholat pun kadang sholat, ya. Kadang malas sholatnya, tapi masuk surganya Bu. Nanti kita akan masuk surga lebih dahulu daripada umat-umat terdahulu. Ya. Kalau dibandingkan ibadah